Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini, berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang semakin baik tentunya. Bagi Anda yang telah mendukung kami selama ini, jangan lelah mendukung kami, dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah rekomendasi untuk perdagangan hari Senin 9 November 2020. Dan perlu kami tegaskan, ini hanyalah sebuah rekomendasi untuk kita sama-sama belajar menganalisa saham-saham yang melantai di pasar modal Indonesia tanpa ada maksud untuk mengajak Anda membeli ataupun menjual, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang ditimbulkan oleh rekomendasi ini. Dan apabila Anda tertarik membeli saham-saham yang kami rekomendasikan, kami sarankan Anda harus membuat trading plan dan manajemen yang tepat terlebih dahulu. Dan bagi Anda yang ingin melihat hasil-hasil rekomendasi yang kami buat, Anda bisa lihat di Instagram kami di carakaya.id. Dan mari kita mulai. Saham yang pertama, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, kode sahamnya BJTM. BJTM hari ini dibuka di harga 575 dan bergerak dari 570 sampai 585, cukup tipis, dan ditutup di 580 dengan kenaikan 5 poin atau 0,87%. Dengan total transaksi 11,83 miliar, cukup liquid, dan market capitalnya pun cukup lumayan, ini 8,71 triliun. Sedangkan price earning ratio-nya adalah 5,94. Ini membuat saham ini cukup menarik secara valuasi. Dan kalau kita lihat, memang pergerakan harga saham BJTM selama 1 bulan terakhir adalah dari 525 sampai dengan 595. Ini membuat harga sekarang 580 sudah cukup tinggi. Dan harga tertingginya secara year to date atau dari awal tahun adalah 685, dan harga tertingginya untuk 5 tahun terakhir adalah 840. Dan BJTM sendiri hari ini dibeli atau tercatat melakukan net foreign buy oleh investor asing sebesar 364,21 juta rupiah. Broker YP tampil sebagai top net buyer dan broker MG tampil sebagai top net seller. Dan bagi kami sendiri, BJTM memiliki support di 560 dengan resisten di 625. Jadi trading range kami untuk BJTM memang sempit, 560 sampai 625, tidak cukup panjang atau tidak cukup luas. Dan kita berpindah ke saham yang kedua, masih dari sektor finance, yaitu Bank Permata Tbk. Bank Permata Tbk sendiri hari ini dibuka di harga 2.120 dengan rentang perdagangan yang juga sempit dari 2.120 sampai 2.150 dengan total transaksi yang tidak terlampau banyak, hanya 2,1 miliar, kurang begitu liquid. Price earning ratio-nya juga sangat besar, 104,24, tidak begitu baik. Dan market capitalnya adalah 59,73 triliun. Dan kalau kita lihat rentang harga atau price range dari BNLI ini secara bulanan bergerak dari 1.180 sampai 3.210. Jadi harganya yang sekarang 2.130 berada di mid channel-nya atau di mediumnya, di zona tengahnya. Dan kalau kita lihat 3.210 juga merupakan harga tertinggi selama ini atau 5 tahun terakhir, ya. All time high dari BNLI adalah 3.210. Dan kalau kita lihat hari ini investor asing tidak melakukan pembelian maupun penjualan yang berarti, ya. Jadi net foreign buy-nya 0. Dan kalau kita lihat top net buyer bagi BNLI hari ini kembali dikuasai broker YP, dan top net sellernya adalah broker LG. Jadi investor asing hari ini tidak bermain di BNLI. Dan bagi kami, BNLI memiliki support di 2040 dengan resisten di 3060. Lebar sekali memang BNLI ini, dari 2040 sampai dengan 3060. Demikianlah trading range kami untuk BNLI. Dan yang terakhir, kita pindah ke sebuah perusahaan farmasi, yaitu Kalbe Pharma Tbk atau KLBF.
KLBF sendiri hari ini dibuka di harga 1.510 dan diperdagangkan dengan rentang dari 1.500 sampai dengan 1.530. Dan akhirnya KLBF ditutup di 1.515 dengan kenaikan 15 poin atau 1%. Angkanya bagus ya, 15 naik 15. Kemudian kalau kita lihat price earning ratio-nya juga cukup tinggi, ini 26,27, jadi agak sedikit mahal valuasinya. Sedangkan total transaksinya hari ini cukup liquid, 79,56 miliar rupiah. Total market capital dari KLBF atau nilai pasarnya adalah 71 triliun rupiah, cukup lumayan besar. Dan kalau kita lihat rentang harga bulanan dari KLBF adalah dari 1455 sampai 1605. Ini membuat KLBF masih cukup murah dalam rentang harga bulanannya. Sedangkan dari year to date atau dari awal tahun, KLBF mencatatkan harga tertingginya di 1695 dan rentang harga itu adalah hanya dari awal tahun karena harga tertinggi 5 tahunannya adalah 1815. Investor asing hari ini mencatatkan total beli bersih di KLBF sebesar 80,68 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat sampai ke bulanannya, monthly-nya, investor asing tetap masih mencatatkan total beli bersih sebesar 37,07 miliar. Dan hari ini broker yang paling banyak melakukan pembelian adalah broker CS dan yang paling banyak melakukan penjualan adalah broker SQ. Dan bagi kami, KLBF adalah sebuah saham dengan support di 1.500 dengan resisten di 1.630. Jadi trading range KLBF adalah dari 1.500 sampai dengan 1.630. Demikianlah rekomendasi 3 buah saham yang kami bisa berikan untuk Anda. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan berbagai insight dan konten menarik lainnya dari carakaya.id. Sampai jumpa.